Banyak sih apa ilmunya oke juga sih tuh. Saya suka tuh basic audionya tuh tentang ternyata gini tuh frekuensi SPL. Jadi tahu tuh. Jadi yang pertama kita udah praktek edukasi pendidikannya kurang. Ternyata ada maksud dan tujuannya. Jadi pendidikan itu. Jadi kita tahu tuh memulai sesuatu itu ada dasarnya. Saya membuat sesuatu itu jadi harmoni gitu. Saya bikin bunyi itu sebisa mungkin harmoni. Semuanya balance, seimbang. Teman-teman LPDK masih dengan obrolan alumni. Kita kedatangan kali ini alumni yang sangat bersemangat di sini. Ada manggilnya apa nih? Bro ready. Bro ready bro dipanggil. Are you ready? Oke, bro ini salah satu alumnusnya LPDK dan juga sekarang profesinya sebagai ini ya berarti ya. Sound engineer gereja spesialis lebih waktu di gereja ya. Jadi karena memang kebutuhannya memang terutama gereja-gereja banyak butuh sound system yang bagus ya, dan karena banyak berkaitan dengan musik dan juga emang kumpulan yang besar ya. Apalagi juga sekarang di era streaming kan butuh juga ya. Betul. Seperti itu. Nah, ini menarik nih. Dulu di LPDK-nya ini ya, memang diniatkan belajar sekolah audio waktu itu. Saya pertama udah terjun dulu di dunia audio gereja. Udah berjalan, pendidikannya telat. Jadi udah praktek dulu langsung. Iya, praktek dulu. Jadi ikut kelas singkat gitu loh. Pada akhirnya dapat kesempatan sekolah di LPDK yang program setahun. Baru dari situ menambah wawasan, terbuka juga semuanya sih akhirnya ya. Itu waktu sekolahnya karena di support sama gereja atau salah satunya di support gereja juga, dan ada keinginan juga ya, jadi keinginan buat belajar, di upgrade kan. Apa yang membuat waktu itu Bro Reddy mikir kayaknya saya memang butuh nambah ilmu nih? Apa tuh, karena ngelihat waktu itu banyak kesalahan pas lagi ini, atau karena ngelihat pada David kayaknya punya banyak hal yang inspiratif yang perlu di ini, atau seperti apa waktu itu? Awalnya sih mau dapat pengetahuan yang benarnya kayak gimana sih pertama kali. Karena waktu baca, karena kan dulu sebelum sekolah sering ikut kelasnya Pravit juga sih, ada kelas-kelas workshopnya kecilnya dia. Baca-baca. Dia kayaknya bagus itunya nih, materi-materinya dia kayaknya pendalamannya oke nih, dalam banget nih. Ya udah akhirnya emang dari dulu udah kenal sekolah LPDK, mau sekolah belum kesempatan. Akhirnya sekolah juga sih. Jadi memang ada beberapa hal yang memang dipelajari langsung waktu itu kan, maksudnya waktu sebelum sekolah kan udah praktek. Dulu sebenarnya cuman mau nanganin mikrofon podium aja, mimbar itu bagaimana sih supaya dia nggak berdebu gitu. Nggak berdenging. Nggak berdebu, terus bisa balance antara, karena dulu kan mic podium itu kan satu, digunainnya 2-3 orang, satu bisa cewek bisa cowok, suaranya berbeda-beda. Karena saya pernah punya kejadian di gereja saya, waktu ibadah sore, waktu itu saya aktivis tuh, belum tahu teknis dengan aktivis pemuda aja lah. Yang mimpin pujiannya itu wanita. Sepanjang dia mimpin pujian sih semuanya normal, stabil, enak. Dia masuk ke pengkhotbah, yang khotbah lelaki, suaranya besar. Wah, suaranya besar, terus langsung kontras ya. Iya, orang tua ibu-ibu pada ngeliat ke belakang kan. Karena kita anak muda ke belakang. Nih, siapa nih, enggak ada yang nanganin nih. Saya juga bingung kan. Wah, saya juga enggak tahu apa-apa tuh. Wah. Ya udah, karena kita pemuda kan aktivis. Ya udah saya ke belakang. Saya pertama kali tuh saya ngeliat ada ruangan kontrol. Ruang itu mixer kecil, cuman 20x20 kayak hitam. Saya ngeliatnya juga bingung itu. Semuanya berbentuk potensio. Saya nggak tahu nih. Ini bagaimana nih? Kecil gitu. Sekarang, udah nggak tahu apa-apa. Udah balik lagi. Udah sepanjang khotbah kencang suaranya tuh. Wah, sakit telinga semua ya kayaknya. Udah nggak nyaman banget tuh. Waduh. Terus jadi akhirnya karena itu niat untuk belajar. Iya. Pengalaman unik sih itu. Jadi itu yang menginspirasi. Iya, betul. Paling nggak orang kalau mengikuti ibadah ya nyaman. Iya, nyaman, bener. Balance. Seperti itu. Nah, akhirnya sekolah di LPDK. Apa yang didapat selama setahun kan berarti belajar kuliah? Banyak sih ilmunya oke juga sih tuh. Saya suka tuh basic audionya tuh tentang ternyata gini tuh frekuensi SPL. Jadi tahu tuh. Jadi yang pertama kita udah praktek edukasi pendidikannya kurang. Ternyata ada maksud dan tujuannya. Jadi pendidikan itu. Jadi kita tahu tuh memulai sesuatu itu ada dasarnya.
Terus waktu sekolah berarti sambil praktek juga ya, sambil ada praktek ya. Enggak, maksudnya pas di gereja juga udah langsung jadi soundman. Udah ini tuh. Okay. Tapi ikut kelas-kelas workshop gitulah. Misalnya ada vendor apa, distributor bikin itu, jadi ikut gitu. Dan lebih dapat ini ya, maksudnya kan akhirnya jadi pas sambil sekolahnya juga sambil bisa nanya kasus lapangan kan. Iya. Iya langsung benar. Iya. Jadi akhirnya pas sekolah belajar praktek gitu kan. Nah, apa yang paling akhirnya didapat sebagai improvisasinya buat Bro Reddy sendiri? Apa yang saya dapat jadi adalah apa yang saya lakukan, saya ada dasarnya. Saya melakukan sesuatu itu ada parameternya, ada tujuannya. Itu doang sih. Nah, kalau dulu kita nggak tahu tuh nentuin nentuin level itu bagaimana nih, parametering itu apa, frekuensi itu bagaimana cara nentuinnya. Dulu kita nggak tahu tuh, nah, sekarang jadi tahu gitu. Iya. Terus nyolokin instrumen ke yang mana? Iya betul, gitu tahu. Iya benar. Ya karena gini ya, maksudnya kalau dibilang kan kayak ibadah misalnya utamanya di gereja ya, banyaknya itu kan rutin sebenarnya, tiap minggu selalu ada. Iya regular sih, iya betul. Gitu. Dan ya maksudnya ruangannya juga segitu-segitu aja. Gitu. Tapi memang kendalanya biasanya apa sih bro? Kalau yang sehingga butuh pengetahuan audio yang kayaknya penting ini untuk sana. Kendalanya sih kita ngadepin orang ya. Lebih banyak sih kalau di gereja itu orang sih. Dan memang ini ya, karena beberapa gereja kadang-kadang sudah cukup invest ya dulu bikin instalasi yang cukup bagus. Iya betul. Ini gitu. Juga memang kadang-kadang ya itu ya masih sound seadanya juga gitu. Dan dia juga kan mereka butuh orang yang ngerti soal ngerti karena mereka sudah mengeluarkan sesuatu yang besar. Mereka butuh sayang alatnya banyak bagus tapi ternyata maintenance-nya nggak jalan, jadi bisa rusak cepet itu. Terus ya ternyata pas dipakai pas lagi perform malah jadi benar. Malah nggak sesuai ekspektasinya mereka gitu. Jadi kalau yang Bro Reddy dapat apa nih yang dipelajari terus akhirnya benar-benar dipraktekin pas di gereja, apa tuh biasanya kalau yang banyak sih ya. Beberapa yang biasa didapetin di sini. Oh, saya harus praktekin begini nih pas lagi jadi soundman di Berlaya. Aduh, banyak sih ya. Satu atau dua, beberapa. Saya membuat sesuatu itu jadi harmoni gitu. Saya bikin bunyi itu sebisa mungkin harmoni. Semuanya balance, seimbang. Gitu sih. Enak keseimbangan dalam bunyi. Betul, gitu. Semuanya ada parameternya, ada tujuannya, kekerasan, balancing, harmoni lah tujuannya harmoni sih. Jadi sekarang terlibat dari sampai instalasinya atau enggak? Enggak, lebih kebanyakan waktu pas lagi ini ya. Iya, lebih ke itu sih. Iya, dan beberapa karena memang udah cukup punya standar yang tinggi ya, bikin instalasi yang bagus jadi ini memang karena kebutuhannya juga besar ya. Sekarang apalagi di dunia online kan jadi memang. Betul, iya. Sempat ngerasain ya pas streaming pertama kali ibadah yang ngalamin sih iya. Itu kayak gimana kendalanya waktu itu? Pertama kita ngirim audio pakai formatnya nggak nyambung lah. Akhirnya kan tahu ternyata digital udah tinggal pakai USB aja atau tinggal pakai port yang dongle to USB dirubah dari analog to digital. Gitu aja sih dulu awal. Sekarang udah mulai udah. Iya. Dan karena maksudnya beda-beda ya. Mungkin kalau di kalangan Kristiani memang karena gereja umumnya pakai musik ya gitu. Di rumah ibadah lain mungkin ada tapi memang kebutuhannya kebanyakan cuma buat vokal doang vokal saja, bisa bicara gitu. Tapi karena gereja banyak biasanya kan rame tuh ya, ada yang full band, ada yang akustikan aja, ada yang agak klasik gitu. Iya, betul. Nanganinya udah hampir semua ditanganin sama Bro Reddy ini. Iya, aku ada yang dynamics, ada yang tradisional, ada yang full band juga. Cuman lebih karena gerejaku kan lebih tipenya tradisional ya. Jadi, walaupun sekarang ada kontemporer ya, agak dinamis ya. Udah diiringin musik-musik band gitu. Itu sulit nggak sih sebenarnya atau memang butuh penyesuaian seperti apa? Bedanya itu gereja A sama gereja B itu kan gereja punya masing-masing ada corak, ada corak polanya ya. Kalau gereja tradisional itu tingkat akustiknya tinggi. Kita ngadepin gema ruangnya itu lumayan tinggi. Iya. Kita harus banyak deal-dealan tuh sama. Karena bangunannya lebih banyak material-material yang memantulkan kan. Kalau di gereja yang satu lagi kan biasanya dia cukup semuanya berdama. Ada semua materialnya menyerap menyerap bunyi. Jadi agak simple. Kalau yang satu, yang gedung-gedung yang gereja tua itu memang lebih ini ya, akustikannya lebih. Karena memang mereka dirancang untuk yang kayak organ pipa gitu. Iya, betul. Iya, benar. Kalau mereka kan yang penting pesannya tercapai. Kalau yang satu lagi target levelnya
dapat ambience. Iya, kalau gereja yang udah full band levelnya harus besar kan. Kalau yang satu yang penting suaranya nyampe jelas. Udah gitu. Dan kadang-kadang ruangannya memang ngaruh ya, karena kan ada yang ada yang kaca, ada tembok. Itu tantangan kayaknya memang, karena itu. Apalagi udah terinstall kan, instalasi udah terinstall, kita nggak bisa otak-atik lagi. Nah itu biasanya enggak begitu. Gitu. Enggak begitu, harus kita bikin tuh. Iya, kita harus bikin sistemnya. Oke. Ya kalau misalnya ruangannya banyak kaca dan banyak bolong-bolongnya gitu, gimana tuh biasanya? Iya, misalnya itu ruangan udah ke sistem tuh, udah ke setting. Ya kita sebagai kita harus nyari fine tuning tuh. Kita harus yang tuning ulang. Nggak bisa begini, harus kita bikin fine tuning. Tapi kan nggak bisa ngubah ruangan. Enggak betul, nggak bisa, benar. Itulah tugasnya kita mixing engineer. Nggak bisa gini input masuk nggak bisa. Karena dia bercampur kan. Iya, sama pantulan sama ini. Wah, itu kayaknya bayang sih repotnya. Tapi kan pasti repotnya di awal ya. Setelah itu nanti bisa dapet iya, yang bikin sistemnya itu dia awal, nanti setelah itu sih udah sih. Iya, tinggal kita adjustment biasa lah gitu lah. Dan jadi ini keunikannya tersendiri memang ya. Jadi butuh kualitas audio yang berbeda dan pengetahuan dasar audio yang bagus supaya bisa fine tuning tadi. Karena nggak selalu kebutuhan ruang yang bisa seperti kan. Misalnya kalau kayak ruang pertemuan atau ruang konser kayaknya memang udah cukup cukup disiapkan. Di gereja itu banyak faktor X. Banyak faktor X. Ya, rumah ibadah seperti gereja memang punya faktor X seperti itu. Iya. Dan semuanya harus kompensasi. Kebutuhannya juga banyak kan. Betul. Itu yang menarik sih. Jadi yang dari LPDK yang beneran melotok banget akhirnya soal itu ya, basic audio tadi. Basic audio lebih seneng lebih seneng di pas teorinya sih. Suka pas teorinya. Ternyata gini tuh, ada suara panjang gelombangnya begini. Ternyata ada frekuensi kekerasannya segini. Baru gitu. Seneng di situ. Jadi kalau boleh dibilang sekarang beda nggak rasanya pas lagi sebelum kuliah di LPDK dan setelah LPDK, yang paling berubah dalam kamu melakukan kerja audio lah di gereja seperti itu? Berubahnya tingkat kepercayaan kita ada. Kita punya kepercayaan ada gitu buat melakukan sesuatu gitu. Jadi nggak takut gitu. Gitu. Kalau dulu masih takut bersalah. Iya. Apalagi kan sekarang udah ada teman-teman kan, ada anak-anak LPDK, ada alumni, kadang-kadang suka kontak-kontakan, konsultasi. Iya. Jadi kita punya akses langsung kan. Ada teman-teman sangkatan, kadang-kadang nanya ini kenapa nih bro. Mereka terbuka gitu ngasihnya, jadi enak bener kayak gitu. Ya, jadi ada karena lebih pede karena pengetahuannya nambah, tapi juga karena kita punya ada relasi, ada jaringan yang cukup bagus untuk menopang. Wah ini cerita yang bagus sekali dari Reddy sekarang ya. Masih tetap concern ya berarti di kerja sound system di gereja ya. Dan beberapa kayaknya, bukan cuma satu nih kayaknya di tangan. Ada main-main ini gitu. Ya ini salah satu yang cukup baik juga, salah satu niche dalam dunia audio ya, bahwa ada memang kebutuhan tertentu buat rumah ibadah, salah satunya gereja memang butuh buat sound system yang bagus karena memang dipakai untuk banyak hal ya. Betul. Buat vokal, buat nyanyian, terutama buat musik. Jadi dan kadang-kadang terbatas karena ruangannya mungkin nggak bisa selalu support ya, dan harus dilakukan sendiri. Teman-teman yang punya profesi di sana atau yang punya katakanlah ini ya kerja pelayanan di sana, mungkin bisa share juga pengalamannya ya, bagaimana mengatasi dan troubleshooting ya. Salah dan bisa membangun sistem bukan troubleshooting, faktor X. Iya, karena memang benar digital tiap minggu dan memang harus selalu bagus ya. Apalagi sekarang kalau di streaming memang harus kualitasnya bagus. Itu sesuatu yang harus diperhatikan bagus ya. Sukses terus ya. Ya. Mantap. Di pelayanannya makasih udah berbagi di sini ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan obrolan LPDK berikutnya. Kita akan ketemu lagi dengan beberapa alumni yang menginspirasi dengan begitu banyak profesinya mereka masing-masing di bidangnya sekarang. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Dadah semua.